وقل رب زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat rawakif yang Allah muliakan. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas sifat huruf, yaitu sifat huruf yang tidak memiliki lawan atau tidak memiliki kebalikan. Baiklah, kita langsung saja. Jadi sifat huruf terbagi dua. Yang pertama sifat huruf yang memiliki lawan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Kemudian kita fokus pada kesempatan ini adalah sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Lawan di sini maksudnya adalah kebalikan, tidak memiliki kebalikan. Kita lanjut. Lihat, sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kita fokusnya ke sini ya. Yang pertama itu shofir. Apalagi sifat yang tidak memiliki lawan atau tidak memiliki kebalikan. Yang kedua, qalqalah. Kemudian lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah, dan gunnah. Ada 8 sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ini akan kita bahas insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang dalam video-video secara terpisah. Kita bahas satu persatu. Insyaallah pada kesempatan ini kita membahas yang pertama itu shofir ya. Sifat shofir. Apa sih sifat shofir ini ya di dalam ilmu tajwid ya? Sehingga kita mampu membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Baiklah, kita lanjut. Itu yang pertama shofir ya, sifat shofir yang kita bahas. Di dalam matan Jazariyah disebutkan ini yang ditandai ya di lingkaran seperti ini. Shofiruha, Imam Ibnu Jazari mengatakan di dalam kitabnya Muqaddimah Al-Jazariyah atau kita kenal dengan matan Jazari. Shofiruha sodun wazayun sinu. Sampai di sini habis pembahasan shofir. Jadi shofiruha sifat shofir ya, sifat shofir, sifat huruf yang bersifat shofir. Sodun, hurufnya ada yang pertama sod, wazayun dan huruf zai, sinu dan sin. Ada berapa huruf shofir? Ada 3. Sod, zai, sin. Kita perlu menghafalkan ini ya. Shofiruha sodun wazayun sinu. Sampai di sini selesai pembahasan shofir. Jadi berapa hurufnya? 3. Sod, zai, sin ya. Ini sudah juga kita bahas pada pertemuan pada makharijul huruf ya. Jadi dulu ada kita membahas makhraj huruf shad, zai dan sin, dan ini di sini ada kaitannya ya. Anda bisa cek video kita tentang makhraj huruf shofir, itu huruf shad, zai dan sin ini pada link berikut ini ya. Baiklah, kita lanjut. Di sini dalam kitab Tajwid Musawwar karya Dr. Aiman Suwaid mengatakan apa? As-shofiru huwa hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majran dayyiqin ya. Wa hurufuhu salasatun as-sadu was-sin waz-zai. Jadi hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majran dayyiq. Apa definisi daripada shofir ini ya? Kita lihat. Lihat setelah diterjemahkan, shofir ialah, ini makna secara istilah. Istilah siapa? Istilah ahli tajwid ya. Shofir ialah ketajaman suara huruf. Jadi bunyi suara hurufnya itu tajam seperti itu ya. Ketajaman suara huruf disebabkan lewat dari tempat yang sempit. Jadi tempat keluarnya sempit sehingga bunyi hurufnya itu tajam seperti itu ya. Inilah definisi daripada shofir. Ketajaman suara huruf disebabkan lewat dari tempat yang sempit. Huruf shofir ada 3 yang tadi, yaitu shad,
zai dan sin ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada gambar ya. Bagaimana huruf-huruf shafir itu keluar dari makhrajnya. Kita perhatikan di sini makhraj huruf sin dan zai ya. Yaitu kita perhatikan di sini kita sangat perlu sekali untuk memahami di mana tempat keluar huruf shafir yang yaitu shad, zai dan sin ya. Shad, zai dan sin. Kita silakan cek video kita yang telah lalu ya, seperti yang tadi ya. Jadi shad itu torof lidah, ini lihat torof lidah menyentuh dinding gigi seri bawah ya. Kemudian suara dan suara keluar dari sini, dari atasnya, jadi di celah ini. Dan inilah yang maksud dan dengan tempat keluarnya sempit. Dan keluar suara di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, jadi seperti itu. Coba kita praktekkan. As. Kemudian sod ya. Os yaslaunaha. Kemudian zai. As sin. Jadi bentuk torof lidah kita menyentuh dinding gigi seri bawah, dan ini terjadi pada semua keadaan ya. Huruf shafir itu shad, zai dan sin, baik itu ketika fathah, dhammah, kasrah maupun sukun, posisi makhrajnya seperti ini ya. Ya. Jadi kita kembali kepada definisi daripada shafir tadi adalah ketajaman suara. Ketajaman suara seperti itu ya. Kenapa suara hurufnya tajam? Karena keluar dari tempat yang sangat sempit, yaitu di sini ya, di celahnya ini. As seperti itu ya. Perlu kita perhatikan ketika penyebutan huruf shafir ini ya. Yang pertama kita perhatikan adalah gigi seri atas dan gigi seri bawah, yang seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, gigi seri atas dan ini gigi seri bawah, itu agak renggang, agak renggang, ada jaraknya ya, agak renggang sedikit. Tidak boleh kita rapatkan gigi antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Tidak boleh kita rapatkan seperti ini, tidak boleh ya, kita rapatkan. Tapi mesti ada jarak sedikit. Jadi kita ada jarak sedikit. Itu ada jarak ya. Kalau didekatkan gigi ada jaraknya. Tapi jaraknya sangat sedikit. Sangat sedikit sekali. Tidak boleh dirapatkan. Ada sebagian orang menyebut huruf shafir ini, baik shad, sin atau zai ya, dirapatkan sehingga suaranya dihalangi oleh gigi seri atas dan gigi seri bawah, sehingga keluar bunyi sin seperti ini. Itu terlalu rapat antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Itu perlu kita perhatikan. Tidak boleh rapat. Mesti ada jarak sedikit, direnggangkan seperti itu ya. Lihat pada gambar ini ada renggang ini antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, sehingga suara keluar dari mana? Keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Dimulai keluar dari tempat yang sempit, yaitu di atas lidah kita ini ya. Nah, di sini sempit, menyempitnya antara rahang atas atau langit-langit atas dengan lidah, menyempit di sana, tapi keluar suara juga di tempat yang sempit itu. Kemudian mengikuti di celah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, sehingga keluar seperti itu ya. Kita praktekkan lagi. Itu satu. Kemudian sebagian orang ada yang mengangkat lidahnya, torof lidahnya ini atau lidahnya ke gigi seri atas. Jadi lidahnya ini, torofnya ini disentuhkannya kepada gigi seri atas, sehingga tidak keluar bunyi huruf shafir yang fasih. Misalkan seperti ini, ada seperti itu ya. Saya juga
banyak mengajar ilmu tajwid ini pada jemaah-jemaah. Ada sebagian mereka itu yang kenapa Ustadz saya tidak bisa menyebutkan huruf sin katanya, ya. Memang saya tidak bisa katanya. Seperti itu. Jadi saya teliti, saya perhatikan, saya dekat sama dia. Jadi lidahnya torofnya ini, ya, menyentuh gigi seri atas. Ini juga kesalahan. Tidak boleh, ya. Sehingga nanti bunyinya bukan seperti sin tapi seperti sa. Sa yang mana makhrajnya, ya, sa. Coba perhatikan link di atas ini. Makhraj sa itu adalah torof lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Jadi sa, dha dan zal, 3 huruf ini torof lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Jika ketika menyebut huruf shafir kita seperti itu, maka yang keluar bukan huruf shafir. Jadi perhatikan, tidak boleh torof lidah kita angkat ke gigi seri atas. Dia menyentuh dinding gigi seri bawah seperti ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar seperti ini. Tidak boleh kita angkat ke atas, ya. Seperti itu bunyi. Sod, yos, kemudian zai. Fa'azallahuma. Idza, perhatikan perbedaan zal dengan zai. Kalau zal torof lidah menyentuh gigi seri atas, sedangkan zai torof lidahnya menyentuh dinding gigi seri bawah seperti itu, ya. Itu kesalahan pertama. Mesti kita tidak boleh torof lidahnya diangkat ke atas sehingga menyentuh gigi seri atas atau gigi atas. Baik itu gigi seri atau gigi rubaiyat atau gigi anyab atau gigi taring atau gigi dawahik, tidak boleh menyentuh. Yang jelas tidak boleh menyentuh gigi atas. Ya, perhatikan itu, ya. Kemudian ini maaf juga, ya. Ada sebagian orang yang bibir bawahnya ini agak ketinggian, ya, agak ketinggian, sehingga ketika menyebut huruf shafir ini bibirnya ini karena terlalu tinggi, ya, sehingga menghalangi keluarnya suara di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Seperti ini, misalkan seperti ini, dia ketinggian bibirnya ke atas gitu. Jadi jadi ketinggian, ya, sehingga bibirnya ini menghalangi keluarnya suara di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah disebabkan bibirnya terlalu tinggi seperti itu. Oleh karena itu, kalau posisinya seperti itu, ada orang seperti itu, dia mesti menurunkan bibirnya. Perhatikan, kita kelihatan gigi bawah dan gigi atas. Seperti itu. Jadi ada orang yang seperti ini, ya, ada yang ketinggian bibirnya, maaf, ya, seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi ini juga bisa merusak bunyi huruf shafir, baik itu shad, zai maupun sin, ya. Kemudian ada orang, saya juga mempunyai banyak kasus, ya, di lapangan ketika saya mengajar. Dia mengatakan, Ustadz, saya dari kecil, ya, memang tidak bisa menyebutkan huruf shad, zai dan sin. Jadi perhatikan, ketika orang tidak mampu mengucapkan huruf sin secara fasih dan benar, secara otomatis dia tidak bisa menyebutkan huruf shad dan zai. Kenapa demikian, sahabat rawakib sekalian? Karena 3 huruf ini, ya, memiliki tempat keluar yang sama. Jika satu tidak bisa, maka yang duanya lagi tidak bisa. Jadi dia mengatakan demikian, saya dari kecil tidak bisa sebut. Jadi saya dekatkan, coba saudara baca. Saya perhatikan, dia mengangkat lidahnya tadi, ya, lidahnya ke gigi seri atas. Jadi torof lidahnya ini tadi, ya, pada gambar ini, ya, diangkatnya torofnya ini ke atas, ke gigi seri atas, sehingga yang keluar bukan huruf sin tapi sa, ya, sa. Ya, dia 3 huruf ini tidak mampu sebut. Jadi kemudian saya dekatkan, coba turunkan torof lidah Anda ke
gigi seri bawah, ke dinding gigi seri bawah. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga ya, semampunya. Sehingga dia bisa menyebutkan agak ada pendekatan untuk ke huruf shofir. Jadi ada bunyinya itu udah berubah ya. Yang tadinya bunyinya seperti sa sehingga berubah menjadi sin. Padahal ini adalah kebiasaan dia dari kecil, bukan artinya organ tubuh dia atau organ mulutnya yang cacat. Tidak ada kecacatan ya, dia sempurna. Hanya saja kebiasaannya yang dari kecil terbawa-bawa ketika dewasa, sehingga dia mengatakan saya memang ada kelainan dari kecil, memang demikian kata guru saya, sehingga saya tidak mampu mengucapkan huruf sin. Padahal dia bisa ya. Cuma saja tidak tahu tempatnya. Seperti itu ya. Nggak tahu tempatnya. Kalau tahu nggak ada masalah ya, mudah. Kemudian huruf shofir ini juga, shad, zai dan sin, sangat kuat terdengar di telinga kita. Buktinya seperti ini. Jika kita posisi dalam sholat yang sir, yang tidak ada keluar suara, seperti sholat zuhur, asar, seperti itu ya, atau sholat sunnah ya, yang dia sendirian, biasanya ketika misalkan sholat zuhur, ada orang di samping kita, orang yang bacanya fasih ya, yang mutqin, yang bagus bacaan Al-Qur'annya, ketika dia menyebutkan huruf misalkan bismillah, walaupun tidak bersuara, bunyi shofir itu terdengar. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, karena apa? Karena dia kuat terdengar ya. Nah, itu huruf shofir seperti itu. Jika ada orang seperti ini, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu salahnya dari segi apa? Dari segi sifat shofirnya tidak ada. Jadi shofir itu bunyinya tajam. Dan dia hamas juga, keluar nafas. Dan dia juga rokhawah, keluar suara. Ya. Bismillah, 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 minal jinnati wan nas. Nas. Seperti itu sin ya. Os. Kemudian shad ini ketika shofir ya, juga tidak berpengaruh kepada bibir. Jangan bibirnya monyong. Os seperti itu juga tidak boleh ya. Inilah shofir, ketajaman suara huruf. Kenapa bunyi tajam? Karena keluar dari tempat yang sempit, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar ini. Demikian sahabat Raqib sekalian, penjelasan kita tentang shofir yang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Nantikan kajian berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.